Halo saudara, balik lagi sama Udan Grady. Nah, langsung aja di video kali ini aku mau bahas tentang jadi banyak ya yang tanya atau ya beberapa kali ada keluhan yaitu tentang kopling. Jadi kebanyakan orang-orang itu bilang kalau kenapa saat masuk gigi kemudian mesin dalam keadaan hidup itu sulit dinetralin. Nah, jadi di video kali ini aku cuma mau ngasih tips atau ya sekedar info sesuai dengan pengalamanku kenapa susah dinetralin waktu mesin masih nyala. Jadi kalau dimatiin kan gampang ya. Nah, jadi kalau pengetahuanku sih ya, sepengetahuanku, jadi waktu mesin masih hidup terus susah netral itu karena energi dari atau power dari mesin ke roda itu masih nyambung, jadinya gigi susah buat netral walaupun udah dikopling. Nah, itu tandanya biasanya koplingnya nggak gigit. Nah, itu ada beberapa penyebab kenapa susah masuk netral waktu motor hidup. Nah, jadi yang pertama itu yang paling simpel sih ya, masalah yang paling simpel itu ada pada setelan kopling tuasnya ini. Nah, ini biasanya setelannya terlalu terlalu pendek atau terlalu cetek. Nah, ini jadinya nggak terlalu narik, makanya energi dari mesin ke roda itu belum benar-benar terputus, makanya sulit netral. Nah, jadi yang paling simpel itu adalah dari setelan koplingnya. Nah, setelan kopling sendiri bisa diatur, ada dua cara ya. Yang pertama dari tuas koplingnya sini, kemudian dari paha koplingnya sini yang ada di blok kopling di mesin. Nah, terus cara nyetelnya gimana? Yang pertama dari setelan kopling, tuas koplingnya nih. Jadi biasanya ada tutupnya kayak gini. Ini kalian buka, terus ada dua ini setelan. Yang pertama yang gede ini kalian kendorin dulu. Nah, kalian kendorin dulu pakai tang ya. Kalau emang kalian kekuatannya kayak gulsi nggak masalah pakai tangan, pakai jari. Ini pakai tang, diputer. Nah, setelah ini bisa di penguncinya ini ya, kalau aku bilangnya, nggak tahu sih namanya sebenarnya apa. Ini kalian atur supaya agak jauh. Nah, kayak gini ya. Nah, semakin kalau kalian putar ke kiri, ini semakin jauh supaya koplingnya lebih narik. Nah, kalau kalian putar ke kanan, ini semakin dekat. Jadi biasanya orang-orang itu koplingnya terlalu dekat, makanya waktu ditarik itu koplingnya nggak gigit. Jadi kalian atur supaya agak terlalu jauh, jadi diputarnya ke kiri. Nah, kalau udah sekiranya udah lumayan jauh, ini kalian balikin lagi, kalian kerasin lagi pakai tang. Jadi ini dikerasin ya, biar nggak setelannya nggak berubah lagi. Nah, kayak gini, jadi supaya lebih jauh, koplingnya lebih ngegigit. Kemudian cara mengatur yang ada di paha kopling. Nah, kalau orang-orang sini nyebutnya paha kopling ini ya, yang ada di sini. Ini kalian pakai kunci pas, atau kunci terserah lah. Kalau ukurannya sih ini, kalau setahu tiap motor beda-beda ya. Kayak di CBR ini kombinasi kunci berapa, 12 sama 14. Jadi kalau kunci pasnya di kopling sini, ini tiap motor beda-beda ya, kalian sesuaiin aja ukurannya yang pas. Nah, pertama kalian kendorin dulu. Nah, setelah itu yang di bagian sini ini kalian putar ke arah kiri. Nah, yang jelas intinya gimana caranya kabelnya ini dia ketarik ke dalam, bukan masuk ke koplingnya sini ya, ke dalam supaya dia koplingnya lebih jauh. Nah, kayak gitu. Intinya sama sih kak yang setelan yang ada di atas itu. Ntar dia bisa setelannya jauh sendiri. Kalau kalian praktek langsung pasti paham kok.
Nah jadi yang pertama itu penyebabnya adalah setelan koplingnya yang kurang narik. Yang berikutnya adalah penyebab persneling susah ke netral waktu mesin hidup adalah dari kampas koplingnya itu sendiri. Jadi kalau kampas kopling udah habis itu dia nggak bisa ngegigit, makanya dia sulit netral. Terus caranya gimana? Ya satu-satunya cara ya kalian harus ganti kampas koplingnya karena udah habis. Sama kayak kampas rem gitu, kalau habis ya harus diganti. Sama halnya dengan kampas kopling. Nah, buat kampas kopling sendiri nggak harus beli ori ya, kalian bisa substitusi pakai motor lainnya, cuman ya harus bisa dipasang, bisa sesuai. Nah itu kalian bisa tanya-tanya mekanik kalian yang terpercaya ya, soalnya aku sendiri juga nggak begitu paham. Cuman kalau pengalamanku di Honda Tiger, kemudian Mega Pro dan semacamnya itu bisa pakai kampas koplingnya Honda Grand. Nah jadi dulu pernah ya Honda Tiger dulu itu kampas koplingnya habis, jadi kayak gitu gejalanya sama, susah netral. Kemudian waktu buat akselerasi itu motor teriak dulu baru lari, jadi nggak bisa sinkron antara gas di puntir sama larinya, itu nggak bisa sinkron, nggak bisa sama. Dan itu gejalanya yaitu tadi kampas koplingnya habis. Dan setelah dibongkar emang bener kampas koplingnya habis, dan ternyata pakai punyanya Honda Grand itu PNP, jadi bisa dipasang langsung pakai punyanya Honda Grand. Nah terus gimana caranya supaya kopling lebih menggigit, supaya tarikan lebih nampol? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama bisa kalian pakai kampas kopling racing ya kalau orang-orang nyebutnya. Cuman kelemahannya itu biasanya soal keawetan, itu nggak seawet kampas kopling standar atau kampas kopling biasa. Kemudian kalian juga bisa pakai rumah per yang lebih banyak. Contohnya kayak di Honda Tiger dulu itu kampas per koplingnya ada 4 kan ya. Itu aku pernah nyoba pakai yang 5. Jadi per koplingnya itu ada 5. Itu tarikan benar-benar mantep banget. Pokoknya tarikannya enak. Cuman konsekuensinya yang pasti karena pernya ada banyak, koplingnya jadi agak berat. Dan kalau buat macet-macetan pastinya lebih capek. Jadi plus minus sih. Jadi ya kayak itu sih buat vlog gabut kali ini, karena waktu aku bikin video ini lagi lagi gencar-gencarnya tentang virus corona ini, makanya udah sekitar seminggu ini aku nggak keluar rumah sama sekali. Jadi emang menutup diri dari dunia luar untuk sementara waktu sesuai himbauan dari pemerintah. Makanya aku bikin video buat mengisi waktu luang juga, karena emang nggak bisa keluar. Ya semoga virusnya dapat teratasi dan bisa balik riding lagi. Oke lah, mungkin itu aja buat vlog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oke, Angga ready. Dadah.